Ramadan datang lagi nih. Tapi, yuk coba kita lihat bulan ini dengan cara yang sedikit berbeda. Gimana kalau kita nggak nganggap ini sebagai rutinitas tahunan aja, tapi sebagai sebuah kesempatan emas buat upgrade diri kita secara total? Inilah dia, Ramadan 5.0. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Seringkali, Ramadan itu rasanya jadi apa sih buat kita? Apakah cuma sekedar program kesehatan tahunan? Kayak, waktunya detox, turunin berat badan dikit, nanti habis lebaran balik lagi ke setelan pabrik? Pertanyaan ini penting banget loh, buat menantang pemahaman kita yang mungkin ya gitu-gitu aja. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Jadi, masalahnya tuh seringkali begini. Kita melihat diri kita tuh terkotak-kotak. Ada bagian fisik, bagian intelektual, bagian sosial. Seolah-olah semuanya berjalan sendiri-sendiri. Padahal, Ramadan itu menawarkan sesuatu yang jauh lebih dahsyat, yaitu sebuah peningkatan yang holistik, sebuah upgrade total buat keseluruhan diri kita. Nah, ini dia metafora yang keren banget. Coba bayangin deh, kemuliaan kita sebagai manusia itu nggak datang tiba-tiba, nggak instan. Prosesnya itu berlapis, naik tahap demi tahap. Persis kayak listrik yang dayanya dikuatin pas lewat sirkuit amplifier. Energinya sebenarnya sama, tapi kualitas dayanya, jadi jauh beda. Itulah yang Ramadan coba tawarkan. Jadi, gimana sih proses transformasinya? Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah peta jalan dengan beberapa langkah penting. Dari sekedar bentuk fisik menjadi sesuatu yang punya kehidupan. Dari hidup menjadi sadar. Lalu kesadaran itu diubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Dan puncaknya, manfaat itu menjadi sesuatu yang nilainya sejati. Kita akan kupas tuntas ke 5 langkah upgrade ini satu persatu. Kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya dulu. Ada 2 dimensi utama dalam diri kita yang jadi pilar, jasad atau tubuh, dan ruh atau jiwa kita. Level pertama, jasad. Tubuh kita ini wadah kita. Ini adalah ciptaan yang luar biasa loh, dibuat dalam struktur yang paling sempurna. Tapi, ada catatannya nih, tubuh kita itu dirancang untuk kita kendalikan. Bukan sebaliknya, bukan untuk mengendalikan kita. Al-Quran sendiri yang menegaskan ini. Dalam surat At-Tin, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini adalah sebuah kehormatan yang jadi titik awal kita, modal dasar kita. Nah, disinilah puasa memainkan perannya yang krusial. Puasa itu latihan untuk menundukkan jasad, jadi kita tuanya, bukan budaknya. Ini pengingat yang kuat banget, bahwa penampilan fisik, hasrat fisik, itu semua bukan standar akhir dari nilai kita sebagai manusia. Oke, lanjut ke level 2, ruh. Kalau jasad itu ibarat hardware-nya, ruh ini adalah percikan ilahinya. Inilah yang ngasih makna ke jasad kita. Ruh inilah yang bikin kita jadi makhluk yang sadar secara spiritual, yang membedakan kita dari semua ciptaan lainnya. Dan ini bagian yang paling menakjubkan selama Ramadan. Terjadi sebuah hubungan yang sengaja dibalik. Asupan fisik buat tubuh kita kurangi, lapar, haus. Tapi di saat yang sama, asupan spiritual untuk ruh justru kita genjot habis-habisan. Lewat sholat, zikir, baca Quran, doa. Kita sengaja melemahkan yang satu untuk menguatkan yang lain. Keren kan? Baik fondasi tubuh dan ruh udah kita perkuat. Sekarang kita naik ke level berikutnya. Ini adalah prosesnya. Gimana caranya mengubah kesadaran di dalam diri menjadi sebuah aksi nyata di luar? Lewat apa? Lewat ilmu dan amal. Masuk ke dimensi ketiga. Ilmu. Gini deh, kalau ruh yang sadar itu kita ibaratkan mesin mobil yang super canggih, maka ilmu itu adalah GPS-nya. Dia adalah cahaya penuntun yang ngasih arah, ngasih tujuan, biar mesin tadi nggak cuma nyala, tapi juga tahu mau kemana. Janji Allah di Al-Quran juga sangat jelas soal ini. Orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya. Jadi ilmu itu bukan cuma bikin kita pintar, tapi juga jadi kunci untuk elevasi spiritual kita, pembeda kualitas. Dan tentu saja, ini nyambung banget sama Ramadan. Ramadan kan bulannya Al-Quran. Kita didorong bukan cuma sekedar hatam, bukan cuma membaca teksnya, tapi benar-benar mencoba memahami isinya. Ilmu inilah yang membuat ibadah kita jadi punya rasa, nggak lagi mekanis. Tapi tahu aja kan nggak cukup ya? Nah, kita masuk ke dimensi keempat, amal. Inilah ujian yang sesungguhnya dari ilmu. Disinilah semua teori, semua prinsip yang kita pelajari itu diwujudkan jadi kenyataan, jadi bukti. Al-Quran ngasih kita teguran yang, jujur aja, keras banget. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Di Ramadan, kita dilatih untuk sinkronisasi ilmu dan amal. Tahu harus sabar, ya dipraktekin pas lapar.
Tahu harus jujur, ya dipraktekin pas nggak ada yang lihat. Tahu harus berbagi, ya tangan kita ringan untuk memberi. Sekarang, kita tiba di puncak piramida. Ini adalah bagian terpenting dari upgrade kita. Dimensi kelima yang memurnikan, yang memberi nilai sejati pada 4 level sebelumnya. Tanpa ini, semua yang tadi bisa jadi sia-sia. Inilah dia, ikhlas. Ketulusan. Ini adalah tujuan akhirnya. Anggap aja ini software atau sistem operasinya. Keempat level tadi, jasad, ruh, ilmu amal, itu hardware-nya. Ikhlas inilah yang bikin semua hardware itu berjalan dengan sempurna, untuk tujuan yang benar. Melakukan segalanya murni karena Allah, tanpa sedikit pun berharap imbalan atau pujian dari manusia. Ayat dari surat Al-Insan ini, wow, ini merangkum esensi ikhlas dengan begitu indah. Coba kita renungkan. Kami memberimu makan semata-mata karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan terima kasih darimu. Itu adalah level tertinggi dari sebuah amal. Murni tanpa pamrih. Jadi, ini dia rangkuman dari paket upgrade Ramadan 5.0. 1. Jasad yang berhasil kita kendalikan. 2. Ruh yang kita beri nutrisi hingga menjadi kuat. 3. Ilmu yang bukan cuma dibaca tapi dipahami. 4. Amal yang jadi bukti nyata dari ilmu kita. Dan 5. Yang paling puncak, niat yang dimurnikan oleh ikhlas. Sebuah paket transformasi yang utuh dan lengkap. Oke, setelah kita memahami kelima level ini, seluruh perjalanan tadi akhirnya membawa kita pada sebuah refleksi terakhir, sebuah perenungan yang sangat personal buat kita masing-masing. Jadi kesimpulan besarnya adalah ini. Dengan pendekatan 5.0 ini, Ramadan itu berubah. Dari yang mungkin cuma sekedar ritual tahunan, menjadi sebuah lompatan kuantum dalam kualitas diri kita. Hasil akhirnya, jiwa kita jadi lebih jernih, dan tujuan hidup kita jadi jauh lebih kuat dan terarah. Dan ini adalah pertanyaan pamungkas yang harus kita tanyakan pada diri sendiri dengan sejujur-jujurnya. Ramadan tahun ini, apakah kita benar-benar berhasil naik level? Atau kita cuma sekedar melewati 1 bulan lagi seperti biasa? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.